호랑이 power yeah yeah 호랑이 power yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini aku mau sharing mengenai hasil CBR dan CGR yang udah aku kerjain, yang dimana CBR dan CGR-nya itu dari mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai CBR yang telah aku kerjakan. Nah, CBR itu adalah singkatan dari Critical Book Report. Nah, di CBR ini aku mengulas 2 buku yang berjudul, yang pertama, buku pertama itu mengenai inovasi pembelajaran karya dari Nurbaya dan kawan-kawannya pada tahun 2023, dan juga buku yang kedua yaitu Strategi Belajar Mengajar Sejarah Menjadi Guru Sukses karya Richu Sidik dan kawan-kawan pada tahun 2019. Buku pertama, Inovasi Pembelajaran, isinya itu banyak membahas tentang gimana guru itu bisa menggabungkan teori belajar klasik dengan perkembangan teknologi modern. Jadi, inovasi di sini bukan cuma soal pakai alat canggih kayak virtual reality atau augmented reality aja, tapi juga soal cara berpikir guru yang kreatif dan terbuka terhadap perubahan zaman. Nah, misalnya nih, guru itu kan dituntut untuk bisa mencoba metode baru seperti pembelajaran berbasis proyek, game-based learning, atau kolaboratif. Nah, selain itu, buku ini juga mengingatkan kalau pemakaian teknologi itu tetap harus memperhatikan etika dan juga tidak mengganggu proses belajar mengajar dari siswa begitu. Misalnya nih, menjaga privasi siswa atau memastikan kelas tetap inklusif. Nah, kita lanjut ke buku yang kedua, yaitu Strategi Belajar Mengajar Sejarah Menjadi Guru Sukses. Nah, buku ini itu lebih menekankan pada peran guru sebagai profesi. Guru itu nggak cuma sekedar pekerjaan, tapi ia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak siswanya begitu. Nah, di sini itu di buku ini membahas mengenai tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, mulai dari pedagogik, sosial, profesional, sampai kepribadian. Selain itu, strategi pembelajaran mengajar juga dijelasin cukup detail di dalam buku tersebut. Contohnya aja misalnya seperti harus kreatif, efektif, menyenangkan, terus juga pembelajarannya itu ada yang berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kedua buku ini digabung, isinya itu saling berkaitan tuh, atau bisa kita katakan saling melengkapi. Inovasi pembelajaran itu ia lebih ke arah masa depan dengan teknologi. Nah, sedangkan strategi belajar mengajar sejarah untuk menjadi guru yang sukses itu lebih menekankan dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi intinya, pendidikan itu bakal lebih maksimal kalau inovasi jalan bareng dengan profesionalisme seorang guru yang mana dapat membuat suasana kelas itu lebih ceria dan juga tidak membosankan. Nah, itu aja penjelasan saya mengenai Critical Book Report. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian CGR, yaitu Critical Journal Review. Nah, di sini saya mengulas 2 artikel, yang dimana judul artikel yang pertama itu adalah Inovasi Metode Pembelajaran karya Marwoto Saiman. Nah, untuk artikel yang kedua itu ditulis oleh Elvariskia Maulida dan juga Taruna Sena. Nah, artikel itu berjudul E-Learning Smanpar, sebuah inovasi pembelajaran sejarah. Nah, artikel pertama yaitu artikel Inovasi Metode Pembelajaran Sejarah, itu dia lebih berfokus kepada masalah klasik dalam pembelajaran, yang dimana pada saat dulu itu guru kebanyakan memakai metode ceramah, alias murid hanya duduk, memperhatikan, mendengar, dan guru itu menjelaskan panjang kali lebar. Nah, di dalam artikel ini dia itu menawarkan sebuah solusi, sebuah model PASA atau Picture and Student Active.
Maksud dari model PASA atau bisa disebut juga sebagai Picture and Student Active itu adalah guru bisa menggunakan gambar-gambar sejarah kayak foto-foto tokoh-tokoh sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah, atau juga dokumen-dokumen visual ataupun juga menggunakan AI yang dimana dia itu membahas mengenai sejarah untuk memancing siswa supaya lebih aktif berdiskusi dan juga untuk lebih membuat ketertarikan kepada siswa, karena kalau hanya berdasarkan modal ngomong doang itu pasti tidak akan membuat perhatian siswanya itu ke gurunya, melainkan hanya membuat ngantuk, membuat bosan, terus juga pasti dia tidak fokus begitu. Nah, kalau dari model PASA atau Picture and Student Active ini, ia menawarkan secara proses pembelajaran yang dimana menggunakan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu untuk artikel yang kedua yaitu berjudul E-Learning Smanpar, sebuah inovasi pembelajaran sejarah, yang dimana artikel ini itu membahas mengenai penerapan platform e-learning di SMA Negeri 1 Parongpong. Hasil penelitian dari program aplikasi e-learning ini menunjukkan kalau misalnya e-learning ini bikin pembelajaran sejarah itu lebih fleksibel, lebih efisien, dan juga lebih nyaman untuk digunakan begitu, karena ia dapat diakses di luar kelas, terus juga karena kan itu kan berbasis aplikasi ya, berbasis dari handphone, dari internet. Nah, jadi itu walaupun berada di luar sekolah, misalnya aja kayak saat ini saya sedang berada di rumah, itu saya bisa mengakses aplikasi e-learning itu tadi. Nah, tapi ada kendalanya nih. Nah, kendalanya itu apa sih? Kendalanya itu bisa aja dari internet yang tidak stabil, terus juga keterbatasan dari perangkat. Misalnya masing-masing siswa itu kan memiliki HP yang berbeda-beda mereknya. Ada yang dari keluaran terbaru, ada juga yang sudah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, bisa aja dari perangkat tersebut tidak mendukung e-learning ini tadi. Nah, terus juga e-learning ini dia kan belum sempurna begitu ya. Pasti ada aja kendalanya kayak macet ataupun ngebug begitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari isi kedua artikel tadi itu memiliki perbedaan tapi juga bisa saling melengkapi. Nah, kalau misalnya artikel yang pertama yaitu karya Marwoto, itu dia menekankan kreativitas guru dengan metode sederhana yang lebih ke realistis, yaitu bisa memakai misalnya tadi kayak poster-poster gitu kan, terus juga gambar-gambar toko-toko begitu kan, terus dia juga berdasarkan PPT pun juga bisa gitu, karena dia kan menampilkan gambar-gambar begitu kan. Nah, lalu untuk artikel yang kedua yaitu artikel yang barusan tadi saya jelaskan mengenai e-learning itu, ia lebih menekankan mengenai digitalisasi pembelajaran sesuai dengan alur dari zaman begitu. Karena dari zaman ke zaman akses internet itu pasti lebih luas jangkauannya. Nah, dari artikel ini dia itu lebih memfokuskan mengenai pemakaian handphone ataupun pemakaian laptop begitu. Dari kedua artikel tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa semua metode pembelajaran itu bagus, berguna, asalkan seorang guru dapat membawa suasana kelas itu lebih ceria begitu. Nah, dari artikel itu kan tadi ada yang berdasarkan picture, terus juga ada yang berdasarkan dari aplikasi. Nah, dari kedua ini bisa disatukan menjadi satu, sehingga metode pembelajaran yang dibawakan oleh seorang guru itu tidak hanya berdasarkan dari ceramah, tapi berdasarkan dari aplikasi dan juga bisa berdasarkan dari gambar. Oke, cukup sekian hasil dari CBR dan CGR saya. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dan juga
dari apa yang saya lakukan, yaitu mengerjakan CBA dan CJR ini dapat mengetahui bahwa metode pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada ceramah saja, namun juga bisa berdasarkan picture and activity student, terus juga bisa berdasarkan dari aplikasi pembelajaran. Oke, sekian dari saya, Aura Putri Azhara. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.